Shalom, berkah dalam. Puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu PWKI dimanapun ibu-ibu berada pada hari ini. Kita patut mengucap syukur karena kita boleh berjumpa kembali, walaupun kita berjumpa lewat media online seperti saat ini. Kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah, terlebih kita menyambut akan Tuhan Yesus yang bangkit yang kita peringati di dalam Paskah PWKI, dan juga kita mensyukuri akan semangat Kartini dan juga mensyukuri akan perjalanan pelayanan PWKI sampai di tahun 2021. Mari ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk kita mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian dengan judul Terlalu Besar. Mari ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu karena kasih Tuhan yang luar biasa, terlebih melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati namun bangkit melawan kuasa maut untuk menebus dosa-dosa kami. Dan hari ini kami boleh peringati bersama di dalam perayaan Paskah PWKI, khususnya PWKI Kota Magelang. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga.
Karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, berkah dalam. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di acara ibadah virtual kali ini. Meskipun kehadiran ibu-ibu hanya di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing, saya yakin tidak akan mengurangi kekhidmatan ibadah kita kali ini. Bulan April adalah bulan yang luar biasa untuk kita semuanya, karena bulan ini kita merayakan banyak hal, beberapa hal. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah, kemudian yang kedua adalah Hari Kartini, dan kemudian yang terakhir adalah Hari Ulang Tahun Perkumpulan Wanita Kristiani Immanuel atau PWKI Immanuel. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa menyatukan hati bahwa kita menyadari kebangkitan Tuhan akan membawa kebahagiaan untuk kita semuanya, iman kita semakin tebal, dan saya yakin dosa-dosa kita sudah terampuni dengan bangkitnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga yakini tanpa kehadiran Raden Ajeng Kartini, kita tidak bisa menjadi perempuan-perempuan luar biasa seperti sekarang ini. Dan terakhir untuk PWKI Immanuel, Perkumpulan Wanita Kristiani Immanuel, yang tahun ini berulang tahun ketiga. Semoga kedepannya lebih solid, lebih luar biasa lagi, dan lebih menghayati pelayanan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Dirgahayu PWKI Immanuel Kota Magelang. Tuhan memberkati. Shalom, berkah dalam. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk menerima berkat melalui pelayanan firman yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Monica pada saat ini. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian seperti Rusa Rindu. Kepada
segalanya bagiku. Baik Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam sorga, kami pada saat ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikian firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 16. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit dan Dia sungguh bangkit. Tema kita pada saat ini, di tahun ini, adalah berpaling kepada Sang Hidup. Jika perayaan Paskah tahun lalu dihadiri dengan gereja yang kosong terasa begitu berbeda. Dan saat ini kita mulai masuk ke dalam kebiasaan yang baru. Perubahan tatanan kehidupan telah membuat ibadah dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring. Nah, karena situasi pandemi COVID-19, kita banyak mengalami kesedihan. Banyak jemaat, baik kita sendiri atau juga saudara, tetangga, banyak yang terinfeksi virus tersebut. Nah, ibu-ibu yang kekasih, ketika menghadapi ketakutan dan kesedihan, Maria Magdalena yang dalam Injil Yohanes dicatat sebagai orang yang pertama yang pergi ke kubur Yesus, bertambah sedih menemui kubur yang kosong. Tuhan telah diambil dari orang, dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu yang disampaikan di dalam Yohanes 20 ayat yang kedua. Serunya ketika berlari dan mendapati akan Simon Petrus dan murid yang lain, dalam dukanya Maria menangis ketika Maria kembali lagi ke dalam kubur. Dia tidak mengenali malaikat yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Karena Maria hanya terarah pada saat itu, yaitu mencari Yesus. Maria tidak merasa bahwa situasi berhadapan dengan kedua sosok yang ditemuinya dalam kubur Yesus, setelah tubuh Yesus tidak ada lagi terasa aneh. Nah, setelah menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan," itu yang dikatakan di dalam ayat 13.
Maka kemudian, ibu-ibu yang kekasih, Maria menoleh ke belakang dan melihat seseorang di dalam ayat 14. Nah, kata menoleh ini dalam bahasa Yunani adalah estrape, yaitu melibatkan getaran berputar dan melihat. Nah, sama seperti ketika Maria melihat dua malaikat, Maria juga tidak merasa aneh akan kehadiran sosok ketiga yang juga bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, hanya saja sosok yang baru ini sepertinya memahami bahwa Maria sedang mencari seseorang. Nah, ibu-ibu yang kekasih, pertanyaan berikutnya malah mengingatkan Maria untuk melihat kembali dengan benar kepada sang penanya. "Siapakah yang engkau cari?" Kembali Maria belum memahami dan mengira yang bertanya kepadanya adalah penunggu taman. Karena kesedihannya, maka Maria, dia tidak mengenali yang bertanya kepadanya dan meminta agar sang penunggu taman mengembalikan jasad Yesus kepada mereka. Nah, ketika Yesus menyapanya dengan nama Maria, Maria kemudian mengenali suara yang bertanya kepadanya. Dan kali ini dia berpaling. Dalam ayat yang ke-16 dalam perikop pembacaan ini, kata berpaling sudah berubah menjadi strapeisa, menandai gerakan merespons suara yang amat dikenalnya. Jadi fokusnya beralih ke satu titik, Yesus yang menyapanya secara personal atau secara pribadi. Nah, ibu-ibu yang kekasih, ketika mengenali Yesus, Maria memanggilnya dengan sebutan yang sangat pribadi. Ia mengatakan, "Rabuni," atau guruku atau tuanku. Nah, ibu-ibu yang kekasih, ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah berpaling kepada Sang Hidup adalah titik awal untuk mengerti dan memahami peristiwa kebangkitan Yesus. Dan ini disampaikan di dalam ayat yang ke-14. Nah, berpaling kepada Sang Hidup akan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Namun sebelum sampai pada titik itu, kita perlu mengerti dan memahami peristiwa itu. Dan hal ini pula lah yang dilakukan oleh Maria seperti yang dikisahkan di dalam ayatnya yang ke-14. Yang dikatakan dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ungkapan menoleh diterjemahkan dengan menengok. Artinya sebelumnya Maria membelakangi Yesus, namun kemudian menengok atau menoleh, atau bisa juga dipahami berpaling kepada Yesus. Dan itulah menjadi titik awal bagi Maria untuk mengenali peristiwa kebangkitan Yesus, bahkan mengenali Yesus secara pribadi. Nah, ibu-ibu yang kekasih, hal yang kedua, berpaling kepada Sang Hidup berarti berinteraksi dengan Sang Hidup. Dan hal ini yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-15. Maria tidak hanya berpaling pada Yesus, tapi dia juga berinteraksi. Karena dia begitu diliputi tanda tanya tentang apa yang dia saksikan, tentang kubur Yesus yang kosong. Apa yang dilakukan Maria ini adalah sikap dan tindakan yang patut dicontoh. Mengapa ibu-ibu yang kekasih? Yang pertama adalah Maria tidak mengerti mengapa kubur Yesus kosong. Bahkan dia menduga mayat Yesus dicuri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tidak tinggal diam dalam pemahaman yang keliru itu, melainkan Maria mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan itu sebabnya ketika dia melihat Yesus dan dia tidak mengenalnya, dia mau berinteraksi dengannya. Nah, banyak orang Kristen yang hidup seperti ini, yakni orang yang tidak mengenal Yesus, sehingga selalu diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Maria pun demikian. Nah, hal yang ketiga, berpaling kepada Sang Hidup hanya dimungkinkan terjadi karena Yesus benar-benar bangkit. Hal ini disampaikan di dalam ayatnya yang ke-16. Di dalam ayat 16 menjelaskan bahwa Yesus akhirnya memanggil nama Maria.
Dan akhirnya Maria kemudian mengenalinya. Ia akrab dengan sapaan itu. Akan tetapi, apakah hal itu dapat terjadi kalau Yesus tidak bangkit? Tentu ibu-ibu yang kekasih, tidak. Tidak akan terjadi hal itu. Karena semuanya itu terjadi setelah Yesus bangkit. Makanya berpaling kepada Sang Hidup hanya dimungkinkan terjadi karena Yesus telah bangkit. Ibu-ibu yang kekasih, itulah sebabnya berpaling kepada Sang Hidup dalam konteks ini dapat dipahami di dalam beberapa makna rohani. Yaitu yang pertama, berpaling kepada Sang Hidup berarti mempercayai tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Yang kedua, berpaling kepada Sang Hidup berarti percaya kepada kebangkitan Yesus dapat memberikan hidup. Dan yang ketiga, berpaling kepada Sang Hidup berarti percaya pada Yesus adalah sumber hidup itu. Sehingga kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Karena bersama Yesus, kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersamanya. Ibu-ibu yang kekasih, dalam tangis dan kekhawatiran karena peristiwa pandemi yang kita hadapi selama 1 tahun lebih ini, maka kita berseru kepada Allah. Namun kesedihan juga bisa membuat kita tidak mengenali Kristus yang bangkit. Ketika mendengar suara yang akrab baginya, Maria berpaling kepada Sang Hidup yang telah ada di hadapannya. Nah, ibu yang kekasih, kebangkitan Kristus ini mengingatkan kita bahwa kematian telah dikalahkan, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Kristus ada di depan kita dan kita perlu untuk berpaling. Ibu yang kekasih, kita juga perlu untuk memfokuskan pandangan kita kepadanya sebagai Sang Hidup. Namun demikian, oleh berbagai sebab dan kerapuhan, kita mungkin terhalang untuk berpaling kepada Yesus. Nah, ibu-ibu yang kekasih, tahun ini kita pun masih menangis. Namun bukan tanpa harapan. Sang Hidup meneguhkan kita melalui pengadaan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, maka tahun ini kita menantikan giliran untuk mendapatkan vaksinasi. Jika kita belum mendapatkannya, vaksin ini menjadi satu dari banyak simbol pengharapan yang harus kita pandang sebagai rahmat kasih Allah. Harapan itu ada dan nyata, karenanya gereja-gereja terpanggil untuk mewartakannya dalam satu berita pewartaan dan pelayanan bersama di negeri ini. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih, berita Paskah mengingatkan kita kembali akan Kristus yang hadir dalam berita kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian. Nah, sebagai komunitas gereja dan pribadi, kita bisa berpaling kepada Sang Hidup dengan mengambil waktu teduh dan juga waktu berdoa. Mengurangi suara yang menghalangi kita untuk mengenali suara Kristus yang sedang menyapa kita. Dan saling mengingatkan untuk berpihak kepada kehidupan dengan terus memegang komitmen menjaga kehidupan melalui kepatuhan, menjaga protokol kesehatan dalam tatanan baru. Oleh karena itu, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap menjadi umat yang berpaling kepada Sang Hidup. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Puji syukur ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh dikuatkan oleh kuasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita akan menyambutnya dengan merespon firman Tuhan. Kita memuji satu lagu dengan judul "Dengan Apa Kan Ku Balas".
Marilah ibu-ibu masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, perkenankan kami ibu-ibu PWK Immanuel Kota Magelang datang kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan terima kasih karena berkat anugerah-Mu Kau limpahkan kepada kami sekalian, sehingga kami ibu-ibu sudah Engkau perkenankan untuk merayakan Paskah bersama di tahun 2021 ini. Tuhan, demikian pula Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami ibu-ibu wanita Kota Magelang merayakan persekutuan wanita Kristiani Immanuel Magelang yang ketiga. Mari Tuhan, Engkau berkarya atas Roh Kudus-Mu kepada kami sekalian, sehingga kami Engkau mampukan untuk melayani Engkau di setiap kegiatan kami, di gereja-gereja kami. Tuhan, kami ingat pula kepada ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, baik yang sudah lama maupun yang baru saja, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah. Engkau menjangkau mereka. Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk menjamah sakit penyakitnya dan menyembuhkan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Demikian pula Tuhan, kami ingat gereja-gereja kami di Kota Magelang. Engkau berkati gereja-gereja kami Tuhan, agar perjalanan pelayanan gereja-gereja kami seturut kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, jika di keseharian kami masih ada kekurangan dalam melayani Engkau, Engkau yang memberikan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami
yang ada di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang tak berkesudahan. Kami Tuhan, dengan rahmat-Mu yang selalu baru, ampuni segala kesalahan kami, sertai kami ya Tuhan, dan dalam kesesakan dan meluputkan kami dari yang jahat. Kami memuliakan nama-Mu, panjangkan umur kami, selamatkan kami, berkatilah kami yang melimpah, dan kami bisa menikmatinya. Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Tuhan setiap saat. Jangan jauh-jauhkan dari kami ya Tuhan, diamlah di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahlah hati kami Tuhan. Saat ini negara Indonesia dan bahkan dunia sedang mengalami adanya bencana COVID-19. Dalam masa pandemi ini, sertai kami selalu Tuhan. Kami mohon padamu ya Tuhan, segera berakhirlah, sehingga kami boleh melayani Engkau lebih dari yang terdahulu, dan nama Engkau lebih dipermuliakan. Juga bencana alam di NTT, Tuhan tolong mereka, cukupkan kehidupannya, makanan, pengobatan, dan tempat tinggalnya dengan lebih layak. Tanamkanlah iman percaya mereka kepada Tuhan lebih dari segalanya, agar nama Tuhan lebih dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka dengan adanya tenggelamnya kapal Nanggala 402 yang pada hari Sabtu 24 April 2021 yang lalu. Untuk kuat dan tabah menghadapi semuanya yang menjadi korban dalam kapal tersebut, kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosanya dan arwahnya tenang dan damai bersama Bapa di surga. Bapa, banyak orang tanpa-Mu tidak bisa apa-apa karena kejahatan dunia. Tuhan, Ku mau setia melayani. Kami boleh merasakan Tuhan selalu dekat. Jadikanlah kami teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu. Kami percaya hari depan kami ada di tangan Tuhan. Apapun masalahnya yang kita hadapi, pasti Tuhan membuka jalan untuk memilihkan yang terbaik untuk kita semua. Orang yang mata hatinya memandang Tuhan selalu menemukan surya kebenaran. Tak ada yang dapat merebut berkat yang Tuhan tetapkan bagi kami. Bahwa Tuhan pasti memberi apa yang tepat dan baik bagi kita semua. Mari yang yakin dan percaya, katakan bersama-sama, amin. Sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan, patutlah kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Untuk itu, mari kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang kita miliki dengan hati yang tulus untuk pekerjaan Tuhan. Dengan persembahan dijalankan, kita akan memuji nama Tuhan, adalah sukacita di hatiku. Aku bersyukur
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang sewan di ujung kakimu mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan kami, berkati persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, terutama kaum wanita di Kota Magelang ini Tuhan, semua Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ibu-ibu PWKI dimanapun ibu-ibu berada, tanpa terasa ibadah kita hampir selesai. Namun kami mengingatkan kepada ibu-ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 ini masih ada di sekeliling kita. Tetap jaga jarak, pakai masker, tetap menjaga kesehatan, dan kita berharap pandemi ini cepat berlalu dan kita segera dapat berjumpa kembali. Dan di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita akan menyambut satu pujian, Buatlah Pelitaku Terus Bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merekam. Hosiana, Hosiana,
Ibu, kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.